Ibu, Pak, suara saya didengar baik? Iya, baik Pak, Halo, Bagus, terdengar Pak. very good. Baik Pak, silakan. selamat pagi Mantap. semua. Terima kasih Pak Joko yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Irawati, ya. Pak Andre, selamat pagi. Bu Dede, selamat pagi. Bu Liani, Pak Bambang, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Dokter Saud, Bu Endang, Selamat Ibu pagi, Pak. Melani. Ya, selamat pagi semua. Ibu Teti, selamat pagi. Apa kabar? Maju-jua. Oke. Sebelum kita uh, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang selalu memberi kami kehidupan sampai pagi hari ini, Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang mau datang kepadamu membawa pujian, penyembahan, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hidup ini. Kalau kami boleh ada pagi ini, cuma karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan Zoom pagi hari ini. Tuhan urapi kami semua. Kami bangkitkan roh-Mu yang ada dalam diri kami Tuhan untuk menerima firman-Mu yang menguatkan kami menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mengawali hidup kerja kami hari ini dan pujian penyembahan dan kami mau dengar firman-Mu Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya beberapa hari yang lampau itu diberitahu Pak Joko untuk menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini Rabu 17 Desember. Ya. Seperti apa yang saya sudah sampaikan di flyer yang ada, sebenarnya itu temanya itu kurang ya, kata-katanya kurang tuh. Perjumpaan dengan Tuhan, ya, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah jalan hidup. Firman Tuhan yang mengarahkan kita pada pagi hari ini dari kitab Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 12 ya. Kitab Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 12. Mungkin bisa ditampilkan atau ada yang bisa tolong baca, silakan. Ibu Melana mungkin atau Pak Andre bisa tolong bacakan Ya. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Ayat 10 sampai 12, Pak. Iya, baik Pak Karel. Ya, terima kasih Matius Pak Bambang. Ya, Matius 2 ayat 10 sampai 12 demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Allah. Ya. Terima kasih Pak Bambang ya. Amin. Ini cerita ya. Cerita kita dari sekolah minggu ya. Kita di daerah dulu ya. Saya dari NTT, Waingapu ya, Sumba. Waktu saya sekolah minggu dulu ya, itu sering ada drama ya. Dan drama kita dulu kan belum ada kemajuan seperti sekarang ini ya. Kalau Natal itu karena sekolah saya satu kompleks dengan gereja, maka setiap Natal itu pasti di gereja itu ramai. Semua komunitas sekolah ya, karena semua umumnya sekolah Kristen ya, dari SD, SMP, SMA semua buat acara di gereja. Karena ada gereja aja yang punya aula yang cukup luas. Nah, kami buat panggung ya, ambil drum ya,
drum tong-tong itu ya, pinjam di orang-orang, drum, ada papan, kita buat panggung, ya. Karena daerah dulu ya, zaman saya dulu belum ada seperti sekarang ya, kita bisa pakai medsos ya. Kita membuat panggung ya, dan saya berapa kali ikut drama ya. Drama ini tentang kisah Tuhan Yesus. Ya, pernah jadi Yusuf ya, mendampingi Maria jalan-jalan ya di panggung bolak-balik. Kadang jadi orang Majus ya. Orang Majus yang pakai baju yang wah gitu ya. Pakai apa? Topi yang dibuat sendiri gitu. Zaman dulu kan belum ada kemajuan seperti sekarang. Ya semua kita buat sendiri sudah. Dan cerita ini waktu itu saya anggap ya biasa saja. Karena senang kan Natal. Habis perayaan dapat hadiah, pulang. Senang, sukacita bersama teman-teman. Ya selesai. Tidak ada punya apa pengalaman tersendiri dari cerita ini, cerita Natal ini. Karena cerita Natal itu film dulu belum ada ya. Seperti sekarang kita pakai gambar terang ya. Ada gambar yang disorong-sorong pakai ada seorang misionaris dari Jerman, dia membawa kamera, tapi filmnya itu disurung-surung, ada gambar disurung, masing-masing gambar diceritakan, gitu aja. Jadi waktu saya kecil, peristiwa Natal ini berlalu tidak ada punya sesuatu yang habis itu ya habis, karena senang pesta-pesta ya, pergi ke teman-teman ya, rayakan bersama, itu aja. Nah sekarang mari kita melihat sebenarnya bagaimana cerita ini menjadi cerita iman untuk kita saat ini. Kita melihat orang Majus ya, ini cerita orang Majus. Ya, memang banyak versi ya, banyak orang lain bisa mengambil dari sisi yang lain ya. Bisa mengambil dari satu sisi untuk orang Majus ini. Dikatakan orang Majus timur dikatakan kita bersama. Orang Majus ini orang yang pintar, orang yang ahli perbintangan. Ya. Astronomi ya. Ya bukan horoskop ya. Astronomi, mereka bisa melihat bintang-bintang itu, mengartikan bintang itu apa artinya, mereka itu orang pintar ya. Tapi justru dengan kepintarannya itu mereka tidak pakai untuk keinginan mereka sendiri ya, atau mungkin karena kepintarannya mereka itu mereka menjatuhkan orang lain, katakan kepintaran mereka mungkin bisa bilang, oh bintang ini artinya begini, orang ini harus begini. Dan sekarang dalam dunia modern, saudara, banyak kali dalam kehidupan itu orang pintar itu membuat bodoh orang lain, itu yang paling kita sadari. Karena kepintarannya itu menipu orang dan segala macam, ya. Dan berikutnya kita lihat orang Majus ini orang yang kaya, saudara. Ya. Mereka bisa memberi persembahan yang mahal. Katakan pembacaan tadi dibaca oleh Pak Bambang, emas, kemenyan dan mur, barang-barang yang mahal pada waktu itu, saudara. Ya. Dan mereka ini orang kaya. Mereka tidak pelit sekarang. Ya. Sekarang orang yang punya sedikit gitu, kalau diminta bantuan dia mikir-mikir dulu. Nanti kalau saya memberi saya dapat apa? Apa kalau saya memberi itu nanti harta saya kan kurang kan? Jadi orang Majus ini mereka kaya, punya harta ya. Dan mereka itu tidak pelit. Mereka persembahkan apa yang mereka punya itu untuk raja. Mereka sudah tahu bahwa raja yang mereka akan sembah itu Tuhan Yesus, mereka belum tahu. Tapi memberikan yang terbaik apa yang mereka punya. Nah, apa kita juga memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kemudian orang Majus ini orang yang terhormat. Kalau kita lihat di gambar-gambar, ya, orang Majus itu 3 orang dikatakan. Tapi hemat saya itu pasti mereka punya rombongan. Karena berjalannya cukup jauh ya. Kalau kita baca itu 2 tahun ya baru mereka sampai di istana Herodes.
dua tahun tuh perjalanan yang cukup panjang, saudara. Kurang lebih itu 1.500 kilometer. Ya, mereka berjalan dengan unta, saudara. Belum ada pesawat, belum ada mobil, ya. Mereka berjalan dengan unta. Pasti mereka punya rombongan yang banyak, ya. Karena mereka membawa harta benda. Mereka tidak takut mereka dirampok orang. Karena mereka punya ya katakanlah orang-orang yang menjaga mereka. Ya. Dan semua itu mereka lakukan, saudara. Dengan kepintarannya dan kekayaannya dan dengan kehormatan yang mereka punya itu, mereka pergi untuk mencari raja yang berlahir. Dan semua itu dilakukan karena ada apa? Kerinduan mereka. Kerinduan untuk bertemu sang raja. Nah, saya katakan bahwa mereka itu belum tahu bahwa itu Tuhan. Mereka pikir itu raja aja. Karena bintangnya mengatakan demikian. Menurut pengetahuan mereka, saudara. Di sana ada kerinduan. Ada kerinduan dari orang Majus ini. Walaupun mereka belum tahu siapa yang dan di mana mereka ketemunya nanti. Mereka hanya melihat bintangnya aja. Mereka sampai di tempatnya Herodes. Ya, kita baca Matius pasal yang kedua itu tadi. Mereka bertanya, di manakah raja yang baru lahir? Raja orang Yahudi yang baru lahir. Supaya kita datang untuk menyembah dia, Tuhan. Nah, mereka sampai ke istana Herodes, mereka bertemu dengan Raja Herodes, ya, bertanya. Kan asosiasi mereka tuh bahwa kalau raja ini pasti di istana. Tapi sampai di istana, mereka tidak temui apa yang mereka dapatkan. Tidak ada raja yang lahir di istana. Apakah mereka kecewa lagi? Karena kerinduan mereka tidak terwujud kalau saya katakan. Mereka pikir sudah jalan jauh, kurang lebih 1.500 kilometer, 2 tahun berjalan sampai di istana Herodes, tidak ada raja yang lahir. Apakah mereka kecewa, saudara? Cerita ini menjelaskan bahwa mereka bertanya ke raja, di mana raja itu? Dan Raja Herodes, kita tahu dia kumpulkan semua orang-orang, orang-orang pintarnya, oh di Bethlehem. Dan raja menyuruh orang Majus ini pergi ke Bethlehem untuk menyembah dia. Saudara, banyak kali dalam kehidupan ini ya, kalau kita sudah berusaha ya, sekian lama katakanlah ya, dengan pengorbanan yang sekian lama seperti orang Majus ini, mereka karena kerinduan mereka yang mendalam, tapi mereka tidak temui apa yang mereka harapkan. Banyak kali kita kecewa. Karena apa yang kita harapkan sekian lama itu belum terjadi ya. Tapi saya belajar dari orang Majus ini. Mereka itu tidak putus asa, tidak kecewa, saudara. Mereka ikuti petunjuk daripada ahli-ahli orang ahli Taurat di istana Raja Herodes. Mereka pergi ke Bethlehem. Dan saudara, saya melihat ya dalam pembacaan ini tidak ada bintang yang menunjukkan mereka bahwa raja itu lahir di istana Herodes. Tapi setelah mereka keluar, ya, mereka melihat bintang itu ya. Tadi yang dibacakan Pak Bambang. Mereka melihat bintang itu dan mereka bersuka cita. Ada penuntun bagi mereka, saudara. Dan mereka berjalan menurut tuntunan daripada bintang itu. Mungkin kita sekarang tidak ada bintang seperti yang lalu ya. Tapi kita itu ada firman Tuhan yang menuntun kita. Untuk kita tidak kecewa dan apa yang kita harapkan belum terjadi. Dikatakan mereka bersuka cita setelah melihat bintang itu. Mari kita belajar bersuka cita untuk melihat, mendengar, membaca tuntunan firman Tuhan yang membuat kita itu, pengharapan kita itu menjadi kenyataan. Supaya kita tidak menjadi kecewa, putus asa. Dan mereka pergi sampai ke Bethlehem. Ya. Firman Tuhan katakan mereka masuk ke dalam rumah itu. Nah, saudara,
Coba saya bayangkan begini. Mereka berpikir bahwa nanti itu raja. Raja pasti di sana. Tapi yang mereka temui apa? Rumah. Ya. Dalam cerita lain dikatakan itu kandang ya, palungan. Tapi dikatakan rumah. Wah, mereka berpikir, wah ini raja kok di rumah ya? Apa mungkin? Apa mungkin? Tapi apa? Mereka itu percaya, yakin akan tuntunan daripada bintang itu. Dan bintang itu berhenti di tempat itu, saudara. Karena kepercayaan mereka itu, mereka masuk dalam rumah itu. Keyakinan mereka masuk dalam rumah. Dan mereka bertemu dengan sang raja. Mereka mempersembahkan semua apa yang mereka bawa. Ya. Nah, pelajaran yang saya mau lihat dalam hal ini, saudara. Banyak kali dalam kehidupan ini, harapan kita itu jauh daripada apa yang kita rencanakan. Kenyataannya apa? Orang Majus loh, harap bertemu raja. Tidak ada raja kok di situ. Hanya rumah biasa. Ada bayi kecil ya. Tidak ada tentara yang jaga. Tidak ada. Hanya ada orang tuanya Yusuf Maria. Apakah mereka kecewa, saudara? Mereka datang sujud menyembah dia. Karena mereka bertemu dengan raja. Cara mereka. Ini cerita sejarah. Cerita iman kita saat ini, saudara. Supaya kita tidak kecewa kalau apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Mereka bersyukur karena mereka tahu bahwa itu pasti raja karena ada bintangnya. Kita belajar bersyukur. Dan tuntunan firman Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga nanti harapan kita itu akan menjadi kenyataan. Yang terutama, saudara, bagaimana kita melihat ada kerinduan dalam mereka. Sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini kita sudah tahu bahwa yang lahir di Bethlehem itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita juga masih kecewa, masih putus asa? Banyak kali dalam kehidupan ini, ya, setelah kita dewasa katakan. Ya, kitab Galatia pasal 4 ayat ke-9 ya. Saya tidak bacakan semua ya. Tapi kita bisa lihat di sana. Kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-9 itu dikatakan. Orang yang sudah mengenal Tuhan itu masih berbalik pada roh-roh jahat. Masih memperhambakan diri kepada dosa. Pelajaran bagi saya dan bagi kita semua. Kita yang sudah mengenal Tuhan ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ya. Seperti orang Majus melihat bintang. Supaya kita tidak memperhambakan diri lagi pada dosa. Saudara. Kita yang sudah kenal Tuhan ini. Kembalikanlah. Kembalikan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Bagaimana kerinduan kita. Ya. Seperti orang Majus ini. Kerinduan kita terhadap Tuhan. Tentang hadiratnya dalam hidup ini. Saudara. Orang Majus itu bukan siapa-siapa. Saudara. Mereka tidak tahu itu raja. Tapi kita saat ini kita sudah tahu bahwa itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita sia-siakan pengharapan kita? Mazmur Daud ya. Dalam Mazmur 84 ayat 10 ya. Kita bisa baca sendiri ya. Bagaimana kerinduan dari Daud. Dia katakan di situ dalam Mazmur 84 ayat 10. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi ada kerinduan yang mendalam. Nah, bagaimana kita, saudara? Apakah kita punya kerinduan yang mendalam juga untuk bertemu Tuhan? Natal tidak saya berbicara tentang hura-hura, ya, acara-acara segala macam. Ya, iya, boleh ya.
Bagaimana kita refleksi diri kita dari seorang Majus yang tidak mengenal siapa raja itu. Tapi mereka membawa apa yang mereka punya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita yang sudah kenal Tuhan. Apakah kita juga bisa mempersembahkan apa yang ada pada kita, saudara? Tuhan itu tidak menuntut yang lebih daripada apa yang kita tidak punya. Ya, apa yang kita punya itu kita persembahkan. Tubuh diri kita. Mazmur tadi katakan bahwa lebih baik 1 hari aku di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, setelah orang Majus ini berjumpa dengan raja itu, ya, kita baca Pak Bambang tadi. Mereka menempuh jalan yang lain. Ya. Karena mimpi, ya, di kisah yang lain dikatakan bahwa raja itu akan membunuh anak itu, ya. Mereka mencari jalan yang lain. Mereka menyimpang pada jalan. Bukan kembali pada jalan yang sama. Mereka tidak kembali ke Herodes. Pelajaran untuk saya dan untuk kita semua, saudara. Kalau kerinduan kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan, memuji, menyembahnya, mari kita berubah, saudara. Apakah kita sudah berubah? Pola hidup kita, pola pikir kita, kepercayaan kita, perlakuan kita, apa kita sudah berubah? Atau masih sama saja seperti yang lalu, saudara? Kita masih memperhambakan diri pada dosa, saudara. Saya tidak katakan dosa-dosa yang besar, mencuri, membunuh orang. Tapi ada satu hal yang kita tidak percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Saya belajar pagi ini, kita semua belajar. Bagaimana orang Majus ini mengambil jalan yang lain untuk kembali ke tempatnya. Dengan sukacita. Karena mereka sudah, apa yang mereka harapkan itu menjadi kenyataan. Mereka pulang mengambil jalan lain. Pelajaran untuk kita, sudah. Ya. Bagaimana supaya kita berubah setelah kita ketemu Tuhan. Kita ingat, saudara, bagaimana cerita Sakeus. Ya. Kalau saya di sekolah minggu dulu ada nyanyinya begini. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara. Ya, terusnya. Nah, Sakeus ini selalu mau cukai, saudara. Orang yang dibenci orang. Saudara. Dia orangnya kecil, pendek, ya. Dia mau ketemu Tuhan. Dia hanya dengar dari orang, saudara. Oh, itu Tuhan Yesus, Tuhan tuh bla 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 gini-gini. Tuhan tuh baik begini-begini. Dia dengar. Hanya dengar dari orang, saudara. Bagaimana kerinduan Sakeus, saudara. Yang pendek untuk bertemu. Bukan bertemu, melihat saja Tuhan. Melihat Tuhan. Ada usaha dia Tuhan untuk memanjat pohon. Dan saya percaya bahwa kalau dia di atas pohon, dia pasti ngintip-ngintip. Ya. Dia tidak berani menunjukkan mukanya. Karena orang semua benci pada pemungut cukai. Ada kerinduan. Ya. Kerinduan dari Sakeus untuk melihat Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Dan Tuhan melihat kerinduan daripada Sakeus. Mungkin orang lain tidak melihat Sakeus di atas pohon karena dia ngintip. Tapi Tuhan tahu kerinduan daripada Sakeus. Orang berdosa lah, pemungut cukai. Kerinduan dia untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan lihat panggil dia. Sakeus turun loh. Hari ini aku mau makan bersama-sama di rumahmu. Loh. Bukan itu yang diharapkan Sakeus. Sakeus harapan untuk dia melihat Tuhan. Oh, Tuhan Yesus begini ya. Kalau kita baca di gambar, rambutnya gondrong, mukanya cakep gini. Itu Sakeus. Tapi Tuhan melihat kerinduan Sakeus. Dengan keberadaannya dia. Kerinduan dia untuk melihat Tuhan. Bukan untuk percaya, belum. Dia belum percaya pada Tuhan kok. Dia ingin melihat Tuhan. Tapi Tuhan tahu kerinduan daripada Sakeus. Sehingga Tuhan panggil dia. Sakeus turun. Kita makan di rumahmu ya. Dan Sakeus turun. Makan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita baca cerita itu, orang-orang Farisi itu tidak senang. Oh,
Tuhan tuh kok bergaul dengan orang pemutu kayak gini-gini. Bisa melihat dari satu sisi yang lain. Bagaimana Sakeus setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Apa dia katakan? Kita baca cerita dalam perjanjian baru. Ya. Bagaimana Sakeus dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 ya. Kita bisa baca di sana. Hidupnya itu berubah. Saudara. Setelah dia melihat Tuhan. Dan Tuhan panggil dia. Makan bersama-sama di rumahnya. Hidupnya berubah. Kita baca cerita itu bahwa Sakeus katakan bahwa setengah dari hartaku itu akan berikan pada orang miskin. Dan saya akan mengembalikan 4 kali lipat pada orang yang saya membohongi dulu. Ini bukan soal jumlah. Tapi bagaimana perubahan hidup. Setelah dia melihat Tuhan, bertemu Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan. Perubahan hidup ini yang diutamakan. Nah, bagian kita sekarang, ya, saya belajar begini. Bagaimana hidup kekristenan kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah kita biasa-biasa saja, nggak ada perubahan? Setiap hari saya lakukan hal yang sama ya. Sama saja kok, Tuhan juga pimpin saya kok. Kan gitu. Saya masih berbuat ini, dan sebagainya. Mari saudara, dalam ceritanya, dalam kisah Natal tahun ini, saudara, ya, kita memulai kehidupan kita dengan kerinduan untuk bertemu Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam persekutuan, ada kerinduan yang mendalam dan Tuhan melihat kerinduan kita sudah. Sakeus pemungut cukai kok. Kita bukan pemungut cukai kok. Kita anak Tuhan, sudah percaya Tuhan kok. Tapi apakah kerinduan kita sama dengan kerinduannya Sakeus? Itu pertanyaan untuk saya, untuk kita semua, saudara. Apakah ada perubahan hidup? Saya minta tolong Pak Bambang. Pak Bambang, tolong bacakan Pak Bambang. Baik, Halo, Pak. Pak Bambang. Baik. Ya, Ya, baik, Pak. Galatia pasal Baik. yang kedua, 20, Pak. Baik, Galatia berapa? Galatia 2. Ya, Galatia 2 ayat 20, Pak. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Itu Galatia, ini Saudara Paulus pada jemaat di Galatia. Dan namun aku hidup. Supaya hidup untuk Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Ya. Saya enggak berbicara untuk kita dalam persekutuan ya semua ya happy-happy aja. Tapi bagaimana kehidupan kita di luar komunitas Kristen? Masyarakat tempat kita tinggal. Apakah orang melihat kita bagaimana kita? Bukan sekadar merasa. Seperti Paulus katakan, namun aku hidup bukan hidup dengan kedagingan, tapi Kristus yang hidup dalam diri. Kita menjadi teladan, contoh yang baik bagi semua orang, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Pada yang peristiwa Natal ini, orang lain melihat ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa lebih mengasihi orang lain. Kita lebih mengasihi Tuhan dengan memproyeksikan diri kita. Memberi apa yang ada pada kita. Pada Tuhan dan pada sesama kita. Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh ada perubahan. Itu klik-klik di bawah. Bisa nonton gratis situasinya. Berapapun jumlah episodenya. Langsung bisa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Firman-Mu yang mengajar kepada kami bagaimana kerinduan daripada orang Majus, kerinduan daripada Sakeus untuk bertemu dengan Raja, bertemu dengan Tuhan. Ada kendala dari mereka Tuhan. Ada tantangan, ada hambatan. Dan mereka maju terus Tuhan. Karena kerinduan yang mendalam. Dan setelah kerinduan itu menjadi kenyataan, ada perubahan dalam kehidupan. Yang buka hati kami Tuhan. Yang bangkitkan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami rindu Tuhan. Berada dalam pelataran-Mu. Hidup kami lagi. Bukan hidup kami hidup untuk Kristus. Untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Paulus bagaimana dia menyerahkan hidupnya. Sampai akhir hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Hingga Natal ini Tuhan. Menjadi bagian yang tersendiri dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menyia-nyiakan Tuhan. Kelahiran-Mu. Pengajaran-Mu. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Yang memberi harapan kami. Memberi masa depan yang penuh harapan bagi kami semua Tuhan. Tidak saja kami memikirkan bagaimana kehidupan kami setelah meninggal. Surga yang kekal Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Apa yang harus kami buat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang menguatkan kami semua hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Joko. Pak Joko, Bu Teti. Bu Teti hostnya pagi ini. Bu Teti. Iya. Oh, Akan Bu Teti masih off kamera. Apa-apa, Pak Bambang ya Pak. Coba Joko aja. Iya. Halo Bu Teti. Baik, sambil menunggu Bu Teti. Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Kita langsung masuk ke bincang-bincang. Dan untuk itu saya persilakan Bapak Ibu menanggapi apa yang menjadi topik kita pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Karel, perjumpaan yang mengubah jalan hidup. Nah, ini perjumpaan ini bukan perjumpaan antara seorang gadis dengan seorang pria yang kemudian mengubah hidupnya. Tetapi lebih dari itu, karena konteks kita adalah konteks kehadiran Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu. Dari Pak. Selamat pagi Bu Rustin tuh. Ya, Bu Rustin. Selamat pagi Bu Rustin. Pak Karel sudah angkat tangan. Oh ya, Bu Melana. Pak Karel. Melana di lupa Melana. Melana itu. Tadi kan di firman bahwa Majus itu mempersembahkan mana ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan sebagai orang awam, kalau yang dimaksud kemenyan itu seperti mereka saudara pupu kita, kemenyan itu suka dipakai untuk membakar dua atau membakar apalah bakar-bakaran saudara sepupu kita. Nah, sekarang ini ketika orang Majus membawa itu Mazmur dan kemenyan. Nah, fungsinya itu apa, Pak Karel? Dari terutama kemenyan. Terima kasih, Pak Karel. Ya, terima kasih Ibu. Dari ya, terima kasih Bu Melana ya. Sebenarnya saya tidak melihat daripada benda-benda yang mereka bawa ya
Ya, mohon maaf, Bu Melana. Tapi saya melihat bahwa topik ini mempersembahkan apa yang mereka punya. Tapi oke lah. Setahu saya, ya, Kemenyan itu untuk persiapan, ya, persiapan orang kematian. Ya, itu apa yang saya tahu dari kisah-kisah yang lama ya. Menurut saya tidak ahli teologi ya, tapi kira-kira seperti itulah persiapan untuk dan itu kalau tahu sekarang dipakai Kemenyan itu kalau ada orang makan Kemenyan itu sudah berbau mistik gitu. Ya, saya tidak tahu jelas itu tentang arti daripada benda-benda yang mereka menyerahkan itu. Tapi yang saya mau katakan bahwa mereka memberikan apa yang mereka punya karena mereka orang kaya dan mereka itu tidak pelit. Ya. Tapi kalau mungkin harta benda-benda itu mungkin emas, Kemenyan dan mur, mungkin artinya lebih dalam. Saya tidak paham. Mungkin ada yang lebih paham. Silakan sampaikan Pak Dr. Saud mungkin dari segi teologi atau Bu Dede. Terima kasih Bu Malana. Halo. Ya, Pak Karang, saya sejelas dari mempersembahkan Kemenyan itu untuk Yesus. Oh, hilang-hilang suaranya ya. Iya, yang penting orangnya nggak hilang, Pak. Saya menunggu Ibu sepupu itu menggunakan Sinyalnya, Bu. akan pakar Suaranya belasannya kan putus-putus. si Pak. Sinyalnya putus-putus. Iya, baik. Saya melengkapi Pak Karel dulu ya sebelum ke Pak Andri atau Bu Rustin nanti. Emas, Kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan kekuasaan, kekayaan, kemuliaan dari dari seseorang, dan itu adalah lambang kemuliaan Tuhan Yesus. Kemenyan itu melambangkan doa dan ibadah. Sering karena Kemenyan itu dipakai di berbagai kegiatan ritual, termasuk di agama Katolik pun masih dipakai itu. Sedangkan mur itu melambangkan kematian dan penguburan. Itu tentang persiapan untuk lambang persiapan kematian Tuhan Yesus. Mur ini lebih dekat pada rempah-rempah itu, tapi yang dilambangkan sebagai simbol kematian dan penguburan yang merujuk pada kematian Tuhan Yesus yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Andri silakan. Nanti baru Bu Rustin ya. Ya, terima kasih Pak Joko, terima kasih firman-Nya Pak Karel. Ya, hari ini menarik ya firman-Nya ya, apa temanya? Mungkin betul kurang lengkap betul. Mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubah jalan hidup kan. Nah, Matius 2:10-12 itu bicara apa? Bicara mengenai sukacita besar lahir dari perjumpaannya dengan Yesus. Sukacita dari siapa? Dari raja loh. Dari Raja Majus ini, orang timur ya. Ya, disinilah sukacita itu bukan lahir dari pengetahuan, bukan jabatan atau pencapaian. Sukacita itu lahir dari perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus ya waktu itu ya. Jadi padahal perjalanan jauh ya, seperti yang Pak Karel sampaikan itu bukan 1 kilometer, 5 kilometer, ribuan loh. Ya perjalanan saya lihat bulanan, bukan tahun. Dalam perjalanan bulanan pasti
dia persiapkan logistik dong. Nah itulah perlunya bayar harga ya. Perjumpaan dengan Yesus saya perhatikan ini firman-Nya nih mantap ya. Dengan Yesus mendorong penyembahan sejati ya, ayat 11 itu. Lalu sujud menyembah ya, dia dan mempersembahkan persembahan. Mereka sujud itu sikap hati kan, padahal dia raja loh. Menyembah itu pengakuan iman. Jadi memberi penyembahan itu responnya. Jadi inilah pentingnya yang saya ambil seperti kita juga kan. Jangan merasa hebat, tapi harusnya merasa rendah hati seperti orang Majus ini kan. Dan mencari diri dan tidak mencari jati diri sendiri, tapi memuliakan Tuhan. Dan jangan memberi sisa, memberi yang terbaik loh. Dia memberi persembahan ya, emas, kemenyan dan mur kan. Nah, disinilah perjumpaan dengan Yesus itu harus mengubah arah hidup kita juga. Ayat 12 juga. Nah, cara hidup yang baru, arah hidup yang baru, dan prioritas yang baru. Buktinya apa? Itu orang Majus dia melalui jalan lain. Ya, tidak kembali ke jalan yang sama. Sama dengan kita. Jangan sampai kembali ke jalan dosa. Jalan kompromi. Ya, kompromi terhadap dosa. Jalan hidup yang tanpa Tuhan. Ya, inilah. Terima kasih Pak Karel untuk firman-Nya pendek tapi menohok kita semua ya. Prinsip rohani yang disampaikan oleh Pak Karel. Tidak semua orang yang tahu tentang Yesus berubah hidupnya, ya enggak? Tidak semua. Bukan semua orang tidak tahu tentang Yesus, tahu. Tapi yang penting kan perubahan hidup. Tapi setiap orang yang sungguh-sungguh bertemu Yesus pasti berubah jalan hidupnya. Nah, pertanyaannya pada setiap kita lah, apakah kita berubah ataukah sama saja kompromi terhadap dosa? Oke, terima kasih Pak Karel atas firman-Nya, luar biasa. Ya, saya tambahkan Pak Andri. Pak Joko, boleh saya tambahkan? Mah? Karena ini bincang-bincang, silakan ya Pak Bambang. Iya, baik Pak. Jadi saya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan Pak Karel, kemudian ditambah dengan Pak Andri. Jadi kalau kembali kepada topik Pak ya, topiknya itu kan apa itu? Coba saya lihat dulu. Perjumpaan yang mengubah jalan hidup. Ya. Tapi tadi saya dengar bahwa Pak Karel menyatakan mari kita memiliki kerinduan akan Yesus ya, tentang peristiwa Natal ini. Jadi kalau saya Pak, singkatnya bahwa saya ada satu kerinduan bahwa saya membaca di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, bahwa Yesus biarlah kiranya senantiasa diam di antara kita. Itulah kerinduan saya, baik diam hidup di antara saya dan di antara Bapak-bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Itulah menjadi kerinduan saya. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan memang Natal itu kan gambaran Allah menjadi manusia, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Ya. Kita tahu semua di dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Nah, kerinduan saya bahwa biarlah Yesus itu diam di antara kita. Dan karena memang oleh kemuliaannya dinyatakan kepada kita bahwa hanya Yesuslah Putra Tunggal Bapa yang memiliki kasih karunia dan sumber kebenaran itu. Itulah kerinduan saya. Dan kerinduan saya juga pada setiap kita agar supaya Yesus itu diam di antara kita. Maksudnya diam di antara kita itu adalah artinya sesungguhnya Allah itu ingin dekat dengan kita.
ingin tinggal bersama dengan kita manusia. Tetapi persoalannya bahwa kita yang menjauh, ya. Karena kita tidak hidup kasih karunia dan kebenarannya itu di dalam Yohanes 1:14. Sedangkan sudah dinyatakan bahwa firman menjadi manusia itu adalah firman itu adalah hidup. Firman itu nyata, yaitu Yesus yang sebentar kita akan rayakan itu. Dan firman itu terlihat dari gambaran Yesus. Nah, pada ayat yang ke-14 tadi yang katakan firman itulah menjadi manusia itu dari Yesus Kristus itu. Nah, apa artinya? Dari peristiwa itu, maka kita bisa mengiman dan meyakini bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Karena memang kerinduan Tuhan untuk supaya manusia yang menjadi ciptaan sempurna itu menjadi menikmati akan anugerah kasih karunia dan kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Artinya kita pada akhirnya bahwa kita akan menjadi warga kerajaan surga. Itu memang kerinduan Tuhan. Ya, seperti dalam Matius 1 ayat 21 kerinduan Tuhan itu bahwa dengan kedatangan Yesus itu agar supaya kita diselamatkan dari dosa kita. Kemudian juga yang kedua di samping kita diselamatkan di ayat 23 dari Matius 1 itu itulah kerinduan Tuhan, Immanuel, bahwa Allah akan menyertai kita. Itu kerinduan Tuhan. Nah, itulah yang kerinduan saya juga agar supaya saya bisa menikmati itu. Nah, persoalannya bagaimana kita dapat menikmati akan kerinduan kita yang sama dengan kerinduan Tuhan. Yaitu agar supaya kita dapat diselamatkan dari dosa dan Tuhan terus menyertai kita dan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan itu tinggal di dalam kita, kita dapat melakukan apa saja. Karena roh Allah ada bersama dengan kita. Karena roh hikmat itu ada bersama dengan kita. Dengan roh hikmat itulah kita dapat melakukan, diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang kita sedang hadapi dan hidup di dalam rencana Tuhan. Karena hikmat itu ada bersama dengan kita. Nah, yang pertama itu harus kita miliki kerendahan hati. Ya, agar supaya firman Allah itu tinggal di dalam kita. Yaitu Yesus itu tinggal bersama dengan kita. Pertama kita harus memiliki kerendahan hati. Tuhan adalah unlimited. Tetapi manusia adalah limited. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Agar supaya kita dapat melakukan yang unlimited, yang di luar dari jangkauan kita. Pasti kita pernah mengalami dalam hidup kita. Terkadang kita diperhadapkan segala sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita. Tapi kita bisa melakukan. Karena ada Allah tinggal bersama dengan kita. Yang unlimited itu. Ya, jadi agar dapat kita merasakan ya betapa indah dan baiknya damai sejahtera Natal itu dalam hidup kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Itu yang pertama. Maka nanti bisa dibaca di dalam Filipi itu bagaimana supaya kita memiliki kerendahan hati itu. Dalam Filipi, kalau tidak salah Filipi 2 ayat 6 itu. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Yesus merendahkan diri menjadi seorang hamba yang sama dengan manusia. Taat sampai mati. Sampai di kayu salib. Itu kerendahan. Nah ini soal kerendahan hati bertolak belakang dengan kesombongan. Nah inilah kadang kita itu lupa. Sehingga kerinduan kita tidak tercapai bahwa kerinduan kita adalah ingin supaya Tuhan itu menyertai kita, tinggal di dalam dengan kita. Tapi karena tidak ada kerendahan hati, kesombongan, keangkuhan, itu yang mendahului kejatuhan. Ya,
membatasi ya, hidup kita, ya, hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Yang kedua itu bergaul karib dengan Allah, dekat tinggal tetap bersama. Ya. Sebabnya contoh kan seperti kasusnya Adam itu kan, mengapa dia tidak bergaul karib dengan Allah. Ya, itu karena dosanya itu. Karena dosa itu dilakukan karena dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak tinggal bersama dengan Tuhan, tidak bergaul karib. Yang ketiga singkatnya, untuk itu maka kita harus menghidupi firman-Nya. Artinya firman yang ada, yang hidup ini dan nyata ini kita harus lakukan. Kita lakukan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu kira-kira yang boleh saya tambahkan dan renungkan dalam pagi hari ini. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Karel tadi, saya mendengar tentang kerinduan. Mari kita memiliki kerinduan dalam hidup kita untuk senantiasa Natal itu terus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, Natal itu. Karena kalau kita lihat banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Natal itu, yaitu Yesus itu sendiri berbicara tentang Yesus. Di dalam pohon Natal itu, kalau kita cermati banyak hal yang melambangkan kehidupan kita, menjadi contoh atau mengingatkan kita ketika kita melihat pohon Natal. Ada terang, ada buah, ada keindahan, ya, dan ada kekuatan, dan semuanya ada di dalam. Kita bisa teliti dengan sempurna. Kiranya Tuhan memberkati pagi hari ini, dan kiranya Natal terus menyertai hidup kita, sehingga kita terus tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Karena seperti yang dalam Yohanes 1 ayat 14, Tuhan memberkati. Ya, Amin. makasih Pak Bambang. Ya, Bapak Ibu, karena Pak Karel itu pukul 7.30, mohon izin. Jadi silakan Pak Karel kalau mau saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih Pak Bambang ya, yang menambahkan apa yang saya sampaikan tentang kerinduan. Nah, dalam konteks ini, orang Majus ini mereka punya kerinduan dan kerendahan hati. Nah, rendah hati itu yang kita lihat. Mereka tidak sombong. Karena mereka itu orang pintar, mereka itu orang kaya, orang terhormat, mereka tidak sombong. Ada kerendahan hati. Dan karena hati itu ada kerinduan mereka untuk bertemu dengan Raja. Ya, terima kasih Pak Bambang sampaikan. Kita belajar bersama-sama. Baik. Rendah hati, ya, supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita punya. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Pak Joko, saya masih tidak apa-apa. Hari ini sampai jam 8 tidak apa-apa. Selamat pagi Pak Dokter. Pak Dokter, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Maaf suara saya serak karena kehabisan ngomong sana ngomong sini ya, jadi capek suaranya, harus istirahat. Ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengertian yang sederhana saja supaya kita benar-benar bisa merealisasikan makna Natal, gitu ya, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup kita, gitu ya. Gambaran orang Majus ini adalah orang yang jauh, bukan bukan orang pilihan Tuhan dari garis keturunan Yahudi, gitu ya. Tapi mereka ketika melihat bintang Bethlehem ini, mereka percaya, itu satu, mereka percaya. Lalu mereka mengambil tindakan atas kepercayaan mereka, taat. Nah, mereka pergi, gitu ya, mengikuti bintang Bethlehem ini. Sampai akhirnya mereka ketemu Tuhan Yesus di rumah di mana Yesus, Maria, dan Yusuf berada. Nah, persembahan mengenai
emas, kemenyan, dan mur. Kita berharap gini, jangan lagi kita mengikuti pandangan-pandangan, terjemahan-terjemahan masa lalu, Bapak Ibu. Walaupun nampaknya benar gitu ya, emas itu apa? Ya bicara tentang kemuliaan seorang raja, kemenyan itu apa? Di Alkitab banyak ya, dari kitab Kejadian itu selalu dibubuhkan untuk ibadah, gitu ya. Nah, sedangkan mur rempah-rempah ketika gitu ya orang-orang Yahudi ini meninggal dunia gitu ya, jadi pengorbanan Yesus gitu. Tetapi emas dan kemenyan dan mur Tuhan nggak minta sama saudara dan saya sekarang di perayaan Natal begitu ya, tidak minta. Yang dia minta itu sebenarnya adalah kenapa tema ini seperti ini menggambarkan orang Majus. Masalahnya adalah kita percaya nggak gitu ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita mau taat nggak gitu ya, mengikuti, mengambil langkah. Nah, apa yang mereka persembahkan Bapak Ibu gitu ya, emas, kemenyan, dan mur itu hanya satu bentuk wujudnya gitu, yaitu pertobatan Bapak Ibu. Tuhan nggak minta emas, kemenyan, dan mur. Pertobatan itu ya, jadi ketiga persembahan ini itu hanya satu sebenarnya, pertobatan. Jadi ketika saudara dan saya mengambil langkah pertobatan karena Tuhan Yesus sudah hadir gitu ya dalam dunia ini, dalam hidup kita, maka persembahan kita itu adalah pertobatan. Karena pertobatan itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Raja yang kita taati. Sehingga ketika dia bilang, aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat, kita taat, kita bertobat. Misalnya begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang dia itu ingin dipuji, disembah sebagai Tuhan, maka kita bertobat, gitu ya, mempersembahkan hidup kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu pertobatan. Nah, ya. Nah, kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari, gitu ya, berita mur, maka itu juga pertobatan. Jadi tanpa pertobatan, saudara yang kasih, perayaan Natal itu nggak ada artinya sama sekali. Ya, nggak ada artinya sama sekali. Karena memang Tuhan ingin supaya semua orang yang menerima dia, merayakan Natal ini, mengambil sikap supaya mereka bertobat dan hidup dalam pertobatan. Yang membedakannya adalah mereka yang sudah sekian lama gitu ya, sudah sekian lama percaya dan menerima Yesus, maka pertobatan mereka semakin murni hidupnya, semakin baik. Kalau Rasul Paulus misalnya mengatakan tubuh kami semakin merosot, 2 Korintus 4 ayat 16, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Orang melihat pribadi kita semakin baik di rumah, di lingkungan, dan lain-lain. Sehingga perayaan Natal 2025 ini mencerminkan bahwa kita berubah, yang sampaikan Pak Karel tadi, mengubah hidup kita menjadi lebih baik, gitu ya. Jangan malah pas kali perayaan Natal ini kita tobat rame-rame gitu, ya tobat rame-rame, paham ya, gitu ya. Oh Natal, ayo kita bertobat. Loh memang sebelumnya belum bertobat, Bapak Ibu. Kan gitu kan, karena kita bilang begitu. Jadi kalau memang kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan Immanuel, kan dibilang begitu ya Pak ya, tadi saya dengar. Maka emas, kemenyan, dan mur itu ada wujudnya adalah pertobatan Bapak Ibu. Sehingga kalau ditanya ke kita, Pak Dokter kenapa bertobat? Karena Tuhan itu adalah Raja yang harus saya taati dan saya turuti, gambaran emas. Nah kan gitu kan? Gitu ya, kemenyan ya saya bilang saya menyembah dia gitu ya dalam roh dan kebenaran. Nah itu pertobatan. Lalu mur dia sudah mati sebagai Imam Agung kita, pengorbanannya tidak pernah sia-sia dalam diri saya, maka saya bertobat, hidup dalam pertobatan. Tidak ada lagi Bapak Ibu, mau Anda Bapak Ibu cari teori-teori kemana, itu hanya lingkaran-lingkaran aja. Nanti buntu-buntunya orang bilang udah bertobat belum? Kan gitu ya. Kalau nggak bertobat berarti nggak diubah hidup kita. Temanya nggak masuk Pak Karel. Ya kan perjumpaan dengan Tuhan mengubah, yang mana yang diubah?
gitu loh ya. Lalu diubah menjadi lebih baik. Kan kira-kira begitu ya kalau di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, khususnya 18, kita ini mencerminkan gambaran Kristus yang semakin besar gitu ya. Karena melalui pertobatan itu kita banyak bisa melakukan banyak hal. Gitu ya, sikap perilaku, kepedulian kita kepada sesama itu buah-buah pertobatan Bapak Ibu. Menginjili orang lain itu juga buah dari pertobatan. Nggak ada orang menginjili tanpa pertobatan tuh aneh gitu ya. Nah, mau dia itu sekolah teologi ya, pendeta kan cuma gelar jabatan gereja, bukan kualitas rohani. Saya ulangi baik-baik ya. Yang namanya evangelis, pendeta itu gelar dari sinodi gereja. STH, MTH, apapun namanya itu gelar dari pendidikan. Itu bukan menunjukkan kualitas rohani Bapak Ibu gitu ya. Kualitas rohani yang ditunjukkan dengan pertobatan kita, sikap kita berperilaku kepada orang lain. Nah, jadi mari Bapak Ibu sesuai dengan tema ini kita mengajak kembali gitu ya, sesuai dengan tema bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu benar membawa ya perubahan jalan hidup kita gitu ya, bukan karena orang Majus itu diingatkan oleh malaikat mereka cari jalan yang lain ya. Itu kalau tema ini kan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu jadi tema Natal ya mencari jalan yang lain. Nah kalau sekarang kan Bapak Ibu perhatikan di tema Natal tahun ini secara nasional atau PGI dan yang lain gitu ya, Allah hadir untuk memulihkan keluarga atau menyelamatkan keluarga. Ya nggak mungkin lah kalau nggak bertobat kayak mana diselamatkan. Oh iya kan? Nah kan begitu. Kalau dengan temanya Pak Karel ini udah mengubah, ya gimana? Udah berjumpa dengan Tuhan belum? Udah Pak, perayaan Natal. Terus udah diselamatkan nggak keluarga? Belum Pak. Kenapa? Ya karena Anda nggak mau ubah, nggak mau bertobat. Kan gitu istilahnya. Ya tetap aja masih seperti itu. Cuman waktu di gereja aja kelihatannya senyumnya manis gitu ya. Baju baru ya, klimis kira-kira begitu kan. Mengisi acaranya apa, duduknya begitu ya, kelihatannya sepertinya baik-baik saja gitu ya. Tapi kenyataannya gitu ya, ketika nggak dapat kebagian snack, nggak dapat kebagian sembako, nggak dapat tugas, ya dipanggil nih nama Pak Karel nggak dipanggil misalnya untuk nyalakan lilin, jengkel juga kan gitu ya. Itu udah berumur nyalain lilin nggak dipanggil, daftar namanya kan gitu ya, nunggu-nunggu nih harap-harap cemas dipanggil nggak sebagai ini. Nah, kalau pembicara biasanya kan nyalakan lilin gitu ya, terus tahu nggak dipanggil ke depan gitu, hanya nyalain lilin yang biasa di sini gitu ya. Terus merasa gitu gimana, ini contoh aja ya kan. Berarti nah sebelum perayaan itu terjadi saya katakan mari kita ubah. Apa saja pun yang terjadi saya sudah berubah Pak, menyalakan lilin atau tidak gitu ya, dapat sembako atau tidak begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu mari kita buktikan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan mengubah hidup kita. Caranya bagaimana? Hanya satu, Tuhan nggak perlu emas, kemenyan dan mur dari saudara dan saya. Dia hanya butuh, cukupkah saya untuk membuat kamu bertobat? Nah, cukup nggak Natal ini membuat kamu bertobat? Kalau tidak, ya tunggu nanti, kan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Kan gitu ya Pak ya. Kan gitu ya. Atau di Pentakosta. Jadi berputar-putar terus gitu, nunggu-nunggu aja. Oke, terima kasih Pak Karel, sehat terus, salam sejahtera. Juga Pak Andre dengan tepuk tangannya yang meriah gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dr. Saud sudah sampaikan tentang pertobatan ya. Kalau tadi Pak Bambang tentang kerendahan hati, Pak Dr. Saud tentang pertobatan, ya itulah. Supaya kita ada setelah perjumpaan dengan Tuhan kita harus berubah. Nah, Pak Dokter sudah out ya. Saya mau bilang Pak Dokter, saya tadi semalam tuh dapat sembako Pak. Dari satu komunitas pagi-pagi ada sembako di atas meja. Ya, cuma tunggu lilinnya. Mungkin salah kirim Pak. Itu maksudnya untuk Pak Andre, cuman salah. Oh, itu aja, Bapak kembalikan aja. Ya. Pagi-pagi saya bangun loh ada sembako.
Lilinnya tunggu dari undangan dari Pak Dokter Saud aja. Kapan menyalakan lilin gitu. Oke. Ya. Iya. Terima kasih ya. Kalau Pak Ya, Karel dapat Pak. sembako, ya Pak, saya sedikit Pak bersaksi. Saya dapat berkat untuk menyalakan lilin di ibadah Natal Persekutuan Universitas Brawijaya dengan para karyawan, tenaga pendidik, dosen, dan para pensiun, kemudian alumni dan seluruh mahasiswa, Pak. Dari sekian beberapa tahun ini saya aktif di Universitas Brawijaya, Persekutuan Doa, baru tadi malam Pak, kemarin Pak tanggal 15 yang mestinya saya melayani menjadi WL di Kepas, saya mohon izin untuk tidak izin untuk diganti hari yang lain, karena saya puji Tuhan itu merupakan suatu anugerah bagi saya, kesukaan yang besar bagi saya bisa menyalakan lilin salah satu di antaranya. Tuhan memberkati Pak. Kalau Bapak dapat sembako, saya belum dapat sembako Pak, tapi saya dapat kesempatan untuk menyalakan lilin, luar biasa sukacitanya bersama dengan teman-teman di Universitas. Tuhan memberkati. Ya. Bu Rustin mau bicara, Bu Rustin? Ya, Ibu Rustin, kalau mau nyalakan lilin gampang, beli lilin yang banyak, nyalain aja di rumah, terus Pak Jamil nyalain lagi. Kalau saya sih mau belum hari Natal itu sudah dapat sumbangan banyak sekali sembako, kurang 3 bulan sudah dapat Pak, tapi nggak pernah dimasak, akhirnya keluar kutunya semua gitu. Jadi itu pelit namanya Bu, nggak mau ngirim ke orang lain sampai kutunya keluar. Tetangganya nggak bisa dihubungi gimana? Orang tetangganya di sini kan perumahan besar-besar semua Pak. Ada tukang sampah itu kan bisa Bu, satpam itu kan bisa diberi. Gak usah tukang sampah Pak. Ibu Rustin nggak pernah bilang, Pak Dokter alamatnya mana, mau saya kirim ke JNE gitu kan, 2 liter gitu. sampai berkutu keterlaluan lah. Iya, jam kali kasihlah ke orang. Saya nggak pernah makan Pak. Saya nggak pernah masak nasi sih. Gitu. Saya selalu belikan sendirian. Makanya sumbangan tuh banyak Pak, banyak sekali. Indomie, minyak goreng, segala nggak pernah masak gitu. Jadi ya memang itu menyedihkan loh Bu. Banyak orang kelaparan. Iya. Makanya. Iya, sampai berkutu tuh piye toh. Nggak bisa dimaafkan, kasihan itu. Loh, tapi kan gini, kalau di rumah saya ini kan orangnya daerah saya itu yang paling miskin kan saya, yang semua itu orang kaya-kaya Bu. Kalau saya kasih itu saya sampai dengan menghina Bu, gitu. Enggak, bukan begitu. Ibu nggak mau keluar sedikit aja dari rumah, dari komplek Ibu. Saya kalau keluar Ibu akan ketemu banyak orang. Benar. Di sini tukang sampah kan ada, tukang becak segala macam. Iya, banyak tukang sapu. Masa rumah Ibu nggak disapu? Ada lah. Buka mata lah. Buka mata, buka telinga, Bu. Saya banyak mendengar orang nggak bisa makan loh, Bu. Sekarang ini bukan orang nggak punya, tapi dia memang mengalami. Banyak sekali. Sampai dia bilang, tolongin, saya nggak ada beras. Saya dengarnya jadi sedih. Ibu di mana, Bu? Ya di Surabaya, makanya kalau ongkos kirimnya sama berasnya mahalan ongkosnya. Ya nggak harus ke saya, Bu. Surabaya itu luas di pasar. Iya, di pasar itu banyak orang di Surabaya itu berasnya banyak sekali. Mau saya kasih, saya khawatir menghina gitu loh. Takut menghina saya. Orangnya saya takut. Itu bukan alasan loh, Bu, menghina. Ya gimana yang saya kasih orang kaya-kaya. Jangan cari-cari alasan. Juga orang kaya-kaya, mesti tukang becak barang itu kaya-kaya semua, banyak kelihatan gitu. Oke, kita lah ini apa namanya, beras yang berkutu, kita pindah lagi ke tema yang lain gitu ya. Gitu. Tapi kalau bisa memang sarannya begitu gitu ya, bahwa jangan ada sesuatu berkat yang kita terima itu jadi kadaluarsa atau tidak berguna. Kita harus cari inisiatif, menanyakan atau bagaimana. Kalau tidak, gitu ya,
taruh di depan, bisa juga taruh di depan bagi Anda Bawa yang ke gereja membutuhkan. juga bisa loh, Pak. Nah, silakan ambil atau ke gereja, gitu ya. Nah, bisa di depan juga di Jakarta ini ada yang membuat seperti itu, ditaruh di situ barang bekasnya bagi yang membutuhkan silakan, gitu ya. Ya langsung hilang Bu, karena apa? Gitu ya, pemulung dan yang lain membutuhkan hilang semua langsung, gitu ya. Tapi karena udah dipersilahkan, oke nggak apa-apa, gitu ya. Nah, tapi lain kali kalau dapat sesuatu nih bagi Bapak Ibu yang ada di Gepas ini, tolong telepon aja saya, Pak Dokter, ini banyak paket ya, bisa diarahkan kemana gitu ya. Kalau mau kasih alamat, saya kirim alamatnya. Ya keluar biaya mengirim nggak masalah, yang penting jangan sampai itu tidak berfaedah, gitu ya. Jangan sampai tidak berfaedah supaya karena ya tadi masih sangat banyak orang yang membutuhkan. Nah, itu aja. Tapi Tuhan juga sayang sama kita karena apa? Mungkin orang mengira kita lansia, udah kan sudah apa namanya? Sudah janda, udah tua. Nah, mereka memberikan perhatian padahal sebenarnya kita juga sudah cukup, tinggal kita alihkan saja. Itu aja sih sebenarnya supaya nggak cari. Artinya Ibu Rustin belajar dari apa namanya? Kondisi yang tadi supaya ke depannya tidak terjadi lagi. Itu aja sih ya Bu ya, Bu Rustin ya. Senyum dong, mana senyumnya daripada nanti kacamatanya pecah retak kayak gitu kan gitu. Senyum dulu. Senyum dulu. Nah, senyum dulu gitu. Soalnya tuh begini tuh. Saya ini begini loh, Pak. Ini tidak peduli. Banyak Pak janda-janda yang enggak punya tuh banyak sekali di gereja-gereja. Tapi mereka gereja-gereja itu semua itu sampai 1 bulan itu Natalan terus, makanannya di restoran terus Pak, undangan. Cuma saya menjala jiwa-jiwa, ya itu, ayo siapa yang saya naik mobil, ayo saya panggil seseorang yang punya mobil, saya ajak tetangga-tetangga, saya tipu nih naik mobil, kita ajak makan ke restoran. Ya, ngapain makan beras kutun kan begitu, maksud saya itu gitu. Ayo Ya. selesaikan gitu. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ya Tapi kan beras ini masih topik beras berkutu, tapi berasnya masih ada Bu di rumah. Masih Pak, masih. Itu mau saya Kalau kasihkan gini, tukang kalau sampah yang masih untuk ayam gitu. Maksud saya dia kan piara ayam, saya kasihkan bukan, kalau ayam. masih kasih aja kepada ketika ada pemulung atau yang bekerja. Katakan kalau di sini baju orange ya di Jakarta ya, bersih-bersih lingkungan, kasih aja sama mereka gitu Nggak ya. ada Pak di sini nih, nggak ada orang pemulung-pemulung lewat sini, nggak ada Pak, nggak begitu, nggak ada pemulung Pak. Gitu. Kasih sama security yang ada di situ. Kalau nggak ada juga security, kasih sama Pak RT-nya, udah selesai gitu loh ya. Salurkan. Itu aja. Yang penting jangan sampai itu nanti terbuang gitu kan. Ibu sendiri bingung nanti membuangnya ke tempat sampah. Ya sayang, itu aja. Karena tema ini aja Bu. Tema ini kan dari perjumpaan dengan Tuhan mengubah jalan hidup kita. Nah ini mengubah jalan beras di rumah supaya jangan tetap di situ membusuk. Nah itu aja sederhana. Itu. Ada Pak, nanti itu ada endoskopi, kopi, Nescafe, apa itu nggak tahu, saya sendiri nggak tahu kiriman, saya nggak ngerti lah. Saya bilang gitu, saya nggak butuh. Kalau saya bilang gitu, kalau makan kopi pusing Pak, bisa naik darah tinggi kayak gitu. Iya, jangan makan kopi. Orang minum kopi biasanya karena kopinya diseduh dulu. Ntar kalau Ibu makan kopinya mulutnya jadi hitam semua, sesak napasnya. Ya darah tinggi bisa tinggi. Nah itu banyak. Ya udah nggak apa-apa Bu. Kami percaya Ibu bisa membagi berkat yang ada yang nggak berguna itu ya. Artinya nggak berfaedah sama kita, tapi berfaedah sama orang lain. Oke, silakan yang lain jika ada yang lain supaya nggak lari ke beras lagi kan, gitu ya. Ya. Ada lagi yang lain kira-kira? Nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup saja, gitu ya. Mari Bapak Ibu kita rayakan Natal di tahun 2025 dengan cara bukan rame-rame datang ke gereja atau khotbah-khotbah perayaan, tetapi kita pancarkan cahaya Natal, berita kabar sukacita, kabar keselamatan bagi diri kita dan bagi orang lain di sekitar kita, gitu ya. Dengan cara apa? Cara Tuhan
masing-masing kepada diri kita, gitu ya. Nggak bisa diajar itu karena setiap kita punya pribadi, latar belakang, lingkungan yang berbeda-beda. Yang penting, mari, gitu ya, perjumpaan dengan Tuhan mengubah jalan hidup kita. Terima kasih Pak Karel, Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga, Pak Andre, Pak Daniel Bambang, Pak Joko, Ibu Irawati, Ibu Dede, Ibu Endang, Bu Liani, Ibu Teti Simanjuntak, dan Iraniansi. Jika Pak Andre mau mainkan tepuk tangan sambil ngomong, silakan Pak, tutup doa langsung sekalian. Karena Pak Andre ini kita ini ada 100, tapi kok tepuk tangannya cuma rasanya kayak 10 orang, itu yang kurang sedap gitu ya. Harusnya kayak 1000-an. Gitu. Silakan Pak Andre, sambil sekalian nutup Pak. Dibuka mic Pak. Ya. Ya, maksudnya tutup untuk supaya kita beraktivitas Pak. Tadi kan tutupnya firman Pak. Ini tutup beraktivitas gitu ya. Oke. Alright. Terima kasih atas firman-Nya. Bapak di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah berikan kami kesempatan untuk ada di hadirat-Mu, untuk ada di dalam kasih-Mu, untuk ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami semua. Kami harus mengalami perubahan hidup, mengalami pertobatan yang nyata, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kami. Terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan oleh Pak Karel pada hari ini bisa menjadi rema, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman, tapi kami harus melakukan firman-Mu, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam setiap kami, sehingga orang lain bisa melakukan dan mempelajari kebenaran dan melakukan kebenaran kepada setiap orang. Ada banyak orang diberkati, sehingga kami terus berani untuk menyatakan kesaksian Kristus pada orang lain, sehingga orang lain mengerti bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia dan mau datang dan lahir di hati setiap kami. Biarlah kelahiran-Mu berdampak positif bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, makasih Pak Karel, makasih Pak Dr. Saud. Makasih. Amin. Salam sehat, salam